Pernah nggak sih kamu merasakan tarikan halus untuk bersandar sama orang terdekat? Itu loh, momen sama keluarga atau teman di mana nggak perlu banyak bicara. Di Jepang, kita sebut itu amae. Rasanya manis, kayak asa aman bergantung pada kebaikan orang lain. Tapi gini nih, kadang ketergantungan ini bisa terasa berat juga, ya kan? Apalagi kalau hidup kita kayak didorong ke arah kesendirian. Coba deh bayangin makan nabe hotpot pas malam dingin. Semua orang ikut, kontribusi, tapi kita juga bergantung sama kehangatan kelompok itu. Itu kira-kira rasa amai, nyaman banget. Nah, kenapa ini penting buat kita? Coba lihat deh, kerjaan panjang, tekanan sosial di mana-mana. Kalau kita paham caranya bersandar yang sehat, hidup jadi lebih bermakna, gak gampang kesepian, lebih adem. Pernah nonton anime Your Name, Kimi no Nawa? Karakter-karakternya kan nemu kekuatan dari ikatan gak kelihatan. Amai itu kayak gitu, menghubungkan kita, meski gak terlihat. Sekarang pertanyaan utamanya, gimana caranya kita bangun hubungan yang aman tanpa takut ditolak? Hubungan itu ya, kayak akar pohon bonsai deh. Dibentuknya lama, butuh waktu, butuh perhatian khusus. Tapi dia juga bergantung pada perawatan kita. Amae itu mulainya ya dari ikatan keluarga ini. Di kitab suci, kita diajak punya keterbukaan kayak anak kecil, polos, rentan, dan mau dirawat. Itu loh, intinya kita berani vulnerable, rentan buat nemu ikatan yang lebih dalam. Nggak usah sok kuat terus. Kita kan punya tradisi oyakoko, berbakti pada orang tua. Bagus, tapi kalau ketergantungan ini kebablasan, bisa jadi masalah kayak hikikomori. Keseimbangannya harus ada. Kita harus saling dukung, bukan cuma satu pihak yang terus bergantung. Coba deh kamu pikirin, di hubungan mana kamu paling aman buat bersandar? Di dunia ini, banyak orang asing, cuma kenalan. Gimana kita bisa tahu siapa yang layak dipercaya? Gini loh, kayak konsep Enrio, menahan diri. Dia itu kayak lapisan bawang. Kita kupas perlahan, baru kelihatan kedekatan yang sebenarnya. Mirip kayak di komunitas game online ya. Kepercayaan kan dibentuknya pelan-pelan. Hidup itu butuh jaringan pendukung. Itu bisa kita lihat di jemaat awal, dulu di Alkitab. Mereka berbagi beban hidup bareng-bareng, buat bikin hidup harmonis tanpa merasa terpaksa. Di Jepang, kita punya harmoni. Kita lihat ini di acara kumpul kantor, nomikai sehabis kerja. Tapi di luar itu, ada dunia tanin, orang asing, di kereta yang penuh sesak itu. Kontras banget kan? Aku inget banget pas Gempa 311 dulu. Dukungan komunitas itu luar biasa, di luar keluarga. Orang-orang bersandar satu sama lain. Itu yang ngasih harapan. Nah, ini yang susah. Gimana kalau bersandar sama orang lain malah bikin kita stuck, nggak maju-maju, kayak di pekerjaan atau pertumbuhan diri. Anggap aja kayak ikan koi di kolam. Dia butuh air, tergantung, tapi dia harus berenang bebas. Kalau dia cuma diam, nggak bergerak, ya bisa mandek. Kita juga perlu kekuatan dari sumber yang lebih besar, kekuatan batin yang melengkapi amai. Kalau hubungan antar manusia goyah, kita masih punya pegangan di dalam. Ini tentang ketahanan diri yang melengkapi. Lihat deh, sistem pekerjaan seumur hidup itu kan mulai bergeser ke sistem merit. Kita diajarkan baru, bertekun. Tapi di sisi lain, ada fenomena parasite singles. Ketergantungan yang sehat itu harusnya ngasih kita tujuan kayak ikigai kita. Kamu pernah ngerasa amai jadi tekanan gak? Misalnya, pas teman-teman harus mutusin mau jalan bareng kemana. Gimana ya caranya kita bisa mulai menyeimbangkan itu? Mulai dari langkah kecil aja. Kenapa ya cara orang Jepang terhubung itu rasanya beda sama di Barat? Apa yang bisa kita pelajari dari keduanya? Ini kayak nyampur matcha sama kopi western. Rasanya familiar, tapi muncul rasa baru.
Kayak gini nih, kalau budaya dicampur. Ada undangan abadi loh untuk istirahat dalam perawatan yang bisa diandalkan buat nemu kedamaian di tengah perbedaan budaya. Itu kan universal. Ada sindrom Peter Pan di barat, ya kan? Sementara di Jepang, ada fase remaja yang lebih panjang. Coba deh tonton Spirited Away. Chihiro itu tumbuh, belajar mandiri, tapi juga bergantung sama orang lain. Aku pernah baca, mahasiswa Jepang yang sukses di luar negeri. Mereka itu loh yang harus berani bilang tidak, karena amai ini bikin gak enak. Berani bilang tidak itu justru jalan menuju hubungan yang otentik. Gimana sih caranya kita ubah ketergantungan ini jadi sumber kekuatan di kehidupan sehari-hari? Coba kita lihat wabi-sabi, menerima ketidaksempurnaan bahkan dalam hubungan. Itu indah, kayak mangkuk kintsugi yang retak tapi diperbaiki dengan emas, malah jadi makin cantik. Hidup kita ini bagian dari cerita besar, cerita kasih. Kita ini kayak sulur-sulur yang saling terjalin buat tumbuh. Ini yang menumbuhkan komunitas dan tujuan hidup. Coba deh, lihat tradisi musiman kayak Hanami, melihat bunga sakura. Keindahan itu kan sebentar aja. Ini ngingetin kita buat menghargai koneksi yang kita punya. Coba deh, minggu ini kamu mau memelihara satu hubungan, satu aja, supaya kamu bisa ngerasain sisi positif dari Amae. Sebagai penutup nih, coba deh, lakukan hal simple. Kirim pesan singkat ke teman buat ngobrol santai. Atau renungkan momen di mana kamu merasa benar-benar dipercaya. Itu loh, pintu terbuka buat kamu eksplorasi di mana rasanya koneksi sejati di hidupmu sendiri. Amai itu ngingetin kita nggak diciptakan buat jalan sendirian. Dalam jalinan hubungan di Jepang, selalu ada ruang buat harapan dan makna. Itu muncul saat kita bersandar dengan bijak. Kamu tahu nggak, semua pembicaraan kita tentang amai ini, tentang mencari tempat bersandar yang aman, itu sebenarnya refleksi dari kebutuhan kita akan sesuatu yang lebih besar, lebih stabil, dan kasihnya nggak pernah gagal. Ada loh, kasih yang sempurna, yang nggak cuma menerima kita apa adanya, tapi juga menawarkan kekuatan sejati. Dia mengajak kita buat berhenti berjuang sendiri dan nemu kelegaan. Itu namanya Tuhan. Kita bisa mulai dengan bicara sama Dia. God, I'm not asking for a sign. I'm asking for you. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.